Lo di hubungan baru yang sehat, pasangan lo baik, gak ada red flags, tapi lo tetap takut. Itu bukan berarti lo lemah, itu namanya trauma response. Dan gue mau ngomongin itu dengan jujur hari ini. Gue sering denger orang bilang, kenapa gue gak bisa nikmatin hubungan ini? Kenapa gue selalu overthinking? Pasti ada yang salah sama gue. Lo gak sendirian. Banyak orang udah move on, udah dapet pasangan baik, tapi tetap gak bisa tenang. Dan itu bukan kelemahan lo. Mitos besar. Kalau udah putus dari mantan dan move on, berarti lo udah sembuh. Fakta, healing itu gak instan. Trauma itu respons otak terhadap pengalaman menyakitkan yang belum diproses. Otak lo masih merekam ancaman, meskipun hubungannya udah lama selesai. Ada bagian otak namanya amigdala. Dia yang kerja kalau lo ngerasa terancam. Pasangan lo lupa bales chat. Tiba-tiba lo panik dan ngerasa dia nggak peduli. Padahal mungkin cuma lupa. Itu bukan lo lebay. Itu otak lo yang masih dalam mode siap-siap dari masa lalu. Red flags yang sering diabaikan. 1. Lo merasa harus berjalan di atas telur. Takut jujur karena khawatir pasangan reaksi negatif. 2. Lo nggak bisa nerima kebaikan tanpa curiga. 3. Lo menghindari keintiman karena takut sakit. Ini tanda lo butuh ngomong atau cari bantuan profesional. Mitos nomor 2. Trauma masa lalu itu cuma masalah lo. Pasangan baru nggak perlu tahu. Fakta, banyak orang simpan semuanya sendiri karena ngerasa nggak fair. Tapi itu justru bikin hubungan suffer. Berbicara terbuka tentang apa yang lo rasakan itu penting. Biar pasangan lo bisa bantu lo bedain masa lalu dan sekarang. Mitos nomor 3. Kalau udah healing, lo nggak akan pernah triggered lagi. Fakta, even setelah terapi panjang, trigger bisa muncul. Dan itu normal. Yang berubah bukan intensitasnya, tapi cara lo merespon. Lo jadi lebih aware. Oh, ini trigger, bukan ancaman sungguhan. Trauma yang nggak diadres bisa bikin lo sabotase hubungan sehat, develop anxious attachment, dan ngerasa disconnected dari pasangan. Secara fisik, insomnia, masalah pencernaan, dan imunosupresi karena tubuh lo terus dalam mode stres. Trauma itu costly untuk mental dan fisik lo. Kabar baiknya, healing itu mungkin. Lo nggak broken beyond repair. Lo cuma butuh tools yang tepat, kesabaran, dan keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Lo nggak akan kembali ke orang sebelum trauma. Dan itu nggak apa-apa. Yang lo bangun sekarang adalah versi lo yang lebih sadar dan lebih kuat. Langkah pertama hari ini, mulai observe diri sendiri tanpa menghakimi. Coba perhatiin, kapan lo merasa trigger? Tulis di jurnal. Dan kalau lo ngerasa, kenapa gue gitu sih? Ganti dengan, gue sedang proses. Dan itu oke. Lo lebih kuat dari yang lo pikirin. Lo udah take the first step. Hanya karena nonton ini. Gue mau dengerin cerita lo. Apakah lo pernah mengalami trigger dari hubungan masa lalu di hubungan baru? Gimana lo nanganin itu? Share di kolom komentar. Cerita lo bisa bantu orang lain. Dan kalau jeda video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman lo. Stay honest, stay healing.